semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Diva. Jadi kali ini saya akan membawakan acara podcast Wisda, beriman, berakhlak, dan berprestasi. Baik, di sini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala SMA Perintis 2 Bandar Lampung, dan sudah bersama kita Bapak Jainuri SAG MMPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Iya Pun. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat segar. Semangat. Alhamdulillah ya Pak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak meluangkan waktunya untuk acara podcast kali ini Pak. Seperti kita ketahui bersama nih Pak, hampir seluruh negara di belahan bumi ini, termasuk negara kita, sedang terjangkit wabah COVID-19. Menurut pandangan atau pendapat Bapak mengenai COVID-19 selama masa pandemi yang sedang merebak di negara kita ini, bagaimana Pak pandangannya? Ya, jadi ya hampir kita 1 tahun lebih ya, kita sama-sama mengetahui, memahami, bahkan juga kena dampaknya ya terkait dengan wabah COVID-19 di hampir seluruh negara ya, mungkin terkena, terimbas. Kemudian juga negara kita Indonesia dan khususnya Provinsi Lampung dan kita yang ada di Bandar Lampung. Jadi ini memang kalau kita lihat ada nilai sisi positifnya, ada nilai sisi negatifnya. Tentunya kita tidak terlalu membahas sisi negatifnya. Kenapa? Karena dari sisi negatifnya kita sudah pahami. Tentunya ada keterbatasan ruang gerak ya, kemudian berbagai hal kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di masa pandemi ini karena ada keterbatasan. Tetapi dari sisi positifnya juga ada. Kenapa? Dengan adanya pandemi COVID-19 ini saya katakan bahwa kita lebih diawali, lebih prematur atau lebih mungkin dipaksakan, tapi hal yang positif kita mengenal hal-hal yang lain itu melalui kegiatan internet ya, kemudian gadget atau apapun lah, cyber dan sebagainya, teknologi informasi harus kita lakukan ya. Yang suka tidak suka sebenarnya mungkin kalau tidak ada pandemik ini, kepembelajaran jarak jauh ya, kemudian menggunakan bisnis, kemudian apa yang semuanya itu pakai serba online itu sebenarnya pasti akan kita lakukan, tapi dengan adanya pandemi ini dipaksa kita harus sekarang mulai. Boleh juga nunggu-nunggu yang nanti-nanti. Jadi pandangan saya ada, kita ambil sisi positifnya. Jangan semuanya kita katakan itu negatif. Jelas negatifnya ada, tapi kita sebagai orang yang terpelajar, ya orang yang berpendidikan, kita selalu optimis bagaimana nilai positifnya gitu. Nah, jadi COVID-19 ini menimbulkan sisi yang positif dan sisi negatifnya. Iya, betul. Kebijakan apa sih yang Bapak ambil dan Bapak terapkan di SMA Perintis 2 Bandar Lampung ini selama masa pandemi dalam proses kegiatan belajar mengajar nih Pak? Iya, banyak sekali ya sebenarnya kebijakan yang kita keluarkan ya. Pertama, kita memberikan layanan kepada siswa-siswi yang belajar secara maksimal, walaupun itu memang melalui jarak jauh atau tidak langsung tatap muka. Apa yang diberikan, proses pembelajaran harus tetap jalan, anak harus tetap belajar kan gitu. Kemudian guru juga mampu mengoperasionalkan pembelajaran jarak jauh ya, ini yang terpenting. Yang kedua, kebijakan kita selain proses belajar mengajar, juga kita tetap konsisten melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, kita ada pekan ulangan, ada mungkin mid semester, ada penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun dan sebagainya, itu tetap kita lakukan. Jadi tetap konsisten, proses itu dilakukan.
Kemudian kebijakan yang ketiga, memberikan fasilitas yang bisa mampu dan diperlukan pada saat proses pembelajaran. Umpamanya internet yang cukup ya. Kemudian kemarin sempat kita berikan pulsa, tetapi kan sekarang sudah tercover secara nasional. Artinya kebijakan-kebijakan itu tetap kita lakukan. Yang keempat, tidak salah pentingnya adalah bagaimana kebijakan penerapan protokol kesehatan yang baik pada saat proses pembelajaran, terutama yang ada di sekolah ya. Yang ada di sekolah kita terapkan yang baik, kemudian kita siapkan juga sarana-sarana penunjangnya. Itu yang jelas gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang Bapak terapkan ini tadi salah satunya ada proses kegiatan belajar mengajar nih Pak. Nah, pasti menimbulkan berbagai respon. Betul. Salah satunya itu pasti dari respon peserta didik. Bagaimana respon peserta didik menghadapi kebijakan yang Bapak terapkan ini? Ya. Memang kita belum secara komprehensif melakukan evaluasi atau testimoni secara menyeluruh. Tetapi dari beberapa siswa kita yang sempat hadir atau kita berkomunikasi, yang jelas pembelajaran jarak jauh yang diterapkan ini akan merasa kurang. Ya, artinya apa? Keterbatasan mereka untuk melakukan kegiatan juga terbatasi. Mereka ingin belajar secara maksimal. Bisa umpamanya kalau pada saat pembelajaran olahraga ya pengen olahraga dipraktekkan. Pembelajaran IPA, pembelajaran ini bisa di laboratorium. Kemudian pembelajaran agama bisa praktek. Kan ini terbatas semua. Nah, kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk itu. Jelas ya. Ini juga membawa dampak ketidakpuasan anak, tapi harus dimaklumi karena memang kondisinya seperti ini. Sebenarnya kalau ditanya anak gimana mau pembelajaran jarak jauh apa tatap muka, ya mau tatap muka, senang ke sekolah, ya Kak. Kemudian ketemu teman, bisa bermain, bisa praktek, bisa ke kantin, ya bisa bereskul atau yang kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Jadi suasana senang, suasana gembira, suasana nyaman pembelajaran itu mereka dengan adanya pandemik ini ya kita maklumi kalau merasa terkebiri tidak maksimal dilakukan gitu ya. Jadi responnya kurang aktif dan kurang bersosialisasi. Iya, boleh. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi dari Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, itu pernah menyampaikan nih Pak, bahwa sekarang kehidupan kebiasaan new normal sudah diterapkan. Nah, sejauh mana sih Pak protokol kesehatan yang telah diterapkan di SMA Perintis Bandar Lampung ini? Ya, betul, itu betul. Jadi SKB 4 Menteri itu sudah mengalami juga revisi. Memang dulu sudah ada ya terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka. Kemudian akhir-akhir ini juga telah ada perubahan lagi dan sebagainya. Pada prinsipnya berbicara pembelajaran tatap muka, SMA Perintis 2 Bandar Lampung sangat siap sekali. Artinya isian yang harus disampaikan melalui Dopodi kita sudah lakukan. Peralatan-peralatan mulai dari cuci tangan, kemudian hand sanitizer, ruangan yang berjarak minimal 1,5 meter itu kita siapkan. Artinya termasuk kita juga telah mengeluarkan SOP, standar operasional penyelenggaraan kalau dilakukan pembelajaran tatap muka. Itu rinci betul. Ketika anak itu datang lewat pintu mana, kemudian harus cuci tangan, kemudian tangganya yang lewat tangga mana, masuk kelasnya di mana, kemudian nanti kalau sampai pulangnya lewat tangga mana, jalan itu sudah terinci, kita sudah siap. Bahkan apa yang boleh diperbuat atau dilakukan di sekolah dan apa yang tidak dilakukan sekolah selama pembelajaran tatap muka itu sudah terinci semua di dalam SOP. Dan itu kita barengi sosialisasi dengan guru yang penerapan termasuk satgasnya. Kita juga sudah membentuk sekolah ini satuan tugas terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka. Bahkan berikut dengan atributnya sudah kita siapkan. Artinya sangat siap. Dan kalau boleh dikatakan standar minimnya pun kita lebih dari standar minimum kesiapan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, itu yakin, komitmen. Begitu pemerintah daerah mengizinkan boleh pembelajaran tatap muka, Perintis 2 terdepan. Duluan kita belajar tatap muka gitu.
Jadi SMA Perintis 2 Bandar Lampung ini sudah sangat siap dalam menunjang kebijakan Bapak Nurdin. Betul, sangat-sangat siap. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Iya. dari saya. Harapan Bapak apa sih selaku Kepala SMA Perintis 2 Bandar Lampung selama masa pandemi ini Pak? Oke, harapan saya sampaikan kepada seluruh Dewan Guru, karyawan, dan juga anak-anakku sekalian, keluarga besar SMA Perintis 2. Yang pertama, dengan adanya kondisi pandemik ini, yang sebenarnya kita, ya kalau ditanya tidak suka dengan kondisi ini, tapi apapun kondisi seperti ini, kita harus bisa menjaga diri. Ya, itu yang paling pokok. Yang kedua, jangan terlalu panik. Yang kepanikan itu justru akan membunuh kreativitas dan semangat kita. Makanya harus tetap semangat, harus tetap inovasi, kreatif khususnya dalam proses pembelajaran. Selain itu juga saya himbau untuk menjadi teladan baik di dalam diri sendiri, lingkungan keluarga, masyarakat, terutama juga sekolah untuk penerapan protokol kesehatan. Kalau memang tidak perlu berkerumun berkumpul, kenapa harus berkerumun dan berkumpul? Kita harus selalu pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, imunnya kita tingkatkan dan sebagainya. Artinya saya menghimbau kepada semuanya, mari kita sama-sama bergotong royong untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga supaya COVID ini tetap lenyap di muka bumi, khususnya di Bandar Lampung, kita bisa sekolah. Nah, kalau bisa sekolah, kan kita bisa semangat lagi untuk belajarnya, kan gitu. Kita bisa ketemu dengan kawan-kawan, ya tidak ada kekurangan-kekurangan lagi yang menghambat. Itu harapan saya. Jadi mari dengan bismillah bergotong royong, ayo kita berantas. Ayo kita menjadi teladan, penggerak supaya COVID ini cepat berlalu. Gitu. Jadi harapannya semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan proses belajar mengajar bisa dilakukan secara tatap muka ya Pak ya. Oke Pak, demikian bincang-bincang ini. Semoga bincang-bincang tadi dapat memberikan kontribusi positif nih untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya dalam acara kali ini. Sobat Prisda, gimana nih bincang-bincang tadi? Semoga pesan dan kesan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Perintis 2 Bandar Lampung dapat memberikan kesan yang positif untuk kita semua. Demikian bincang-bincang tadi, jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.